Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Irnawati Marcindi, NIM 20030202127. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dalam Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi, langsung saja icon yang pertama, fitur yang pertama kita lihat itu efek font. Efek font dibagi menjadi 3, yang pertama efek bold, yang kedua efek italic, dan yang ketiga efek underline. Yang pertama efek bold. Efek bold digunakan untuk menebalkan suatu kalimat ataupun kata dalam suatu teks. Jadi efek bold juga dapat digunakan atau dilakukan secara manual dengan menggunakan keyboard, yaitu dengan cara Ctrl B. Di sini saya menggunakan kata komputer. Jadi contohnya kata komputer, yang pertama kita blok kata komputer, setelah itu kita klik icon B pada menu home, maka kata komputer akan berubah dalam bentuk bold. Yang berikut efek italic. Efek italic digunakan untuk memiringkan huruf dalam suatu kalimat ataupun dalam suatu kata ataupun suatu kalimat. Jadi sama seperti efek bold, caranya kita blok kata komputer, setelah itu kita klik icon I pada menu home. Selanjutnya yang ketiga, efek underline. Efek underline digunakan untuk menggarisbawahi suatu kalimat ataupun kata dalam suatu teks. Efek underline juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan keyboard secara manual, yaitu dengan mengklik tombol Ctrl U. Jadi di sini kita blok kata komputer, selanjutnya kita klik icon U pada menu home. Maka kata komputer secara otomatis akan digarisbawahi. Selanjutnya kita lihat fitur changes. Fitur changes digunakan untuk merubah huruf ke dalam bentuk kapital maupun bentuk huruf kecil. Jadi di sini saya menggunakan kalimat sejarah perkembangan komputer. Di sini saya akan merubah kalimat ini ke dalam huruf kapital secara menyeluruh. Jadi caranya kita klik icon changes. Setelah itu, untuk merubah kalimat ini ke dalam huruf kapital secara menyeluruh, kita menggunakan icon upper change. Maka kalimat sejarah perkembangan komputer akan berubah menjadi setiap huruf dalam kalimat sejarah perkembangan komputer akan berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita lihat yang berikut, yaitu font effect. Font effect yang pertama, bagaimana cara kita mengubah warna huruf. Jadi di sini saya menggunakan kata efek. Di sini saya akan mengubah kata efek yang awalnya berwarna hitam akan saya rubah ke warna biru. Kita blok kata efek, selanjutnya kita klik icon font color, pilih warna biru, maka kata efek akan berubah menjadi warna biru. Setelah itu yang kedua ada superscribe. Superscribe itu digunakan untuk mengedit pangkat pada angka ataupun tanda. Di sini yang saya gunakan adalah kilometer persegi. Jadi, untuk mengedit pangkat 2 pada kilometer, caranya adalah kita blok angka 2, selanjutnya kita klik icon superscribe. Maka
pangkat pada kilometer akan berubah. Selanjutnya ada subscribe. Subscribe biasanya digunakan dalam memberi penomoran pada suatu variabel. Di sini variabel yang saya gunakan adalah X. Untuk membuat X1 caranya, kita blok angka 1, selanjutnya kita klik icon subscribe. Hal ini juga bisa dilakukan untuk X2, X3, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat yang berikut, fitur yang berikut adalah bold. Bold itu digunakan untuk memberikan tanda pada suatu kalimat untuk menggantikan penomoran. Jadi cara untuk membuat bold pada suatu teks yaitu kita blok kalimat yang ingin diberi tanda, kita blok kalimat yang ingin diberi tanda, selanjutnya kita klik icon bold. Di sini ada beberapa tanda, jadi tinggal kita klik tanda mana yang ingin digunakan dalam teks tersebut. Selanjutnya kita lihat yang berikut adalah numbering. Numbering itu mengenai bagaimana cara kita membuat penomoran pada suatu teks. Sama seperti bold, kita blok kata ataupun kalimat yang ingin diberi penomoran. Selanjutnya, kita klik icon numbering. Setelah itu, kita klik nomor mana yang ingin ditempatkan pada teks tersebut. Selanjutnya yang berikut, ada numbering style. Numbering style ini pada umumnya digunakan dalam penyusunan makalah ataupun proposal ilmiah. Jadi, cara untuk menggunakan numbering style, yang pertama, ini judul dalam makalah ya. Jadi yang pertama bab 1 pendahuluan. Untuk membuat 1.1 kita gunakan numbering style. Kita klik numbering. Oke. Klik. Maka akan muncul 1.1. Di sini pada 1.1 kita akan beri judul latar belakang ya. Selanjutnya untuk melanjutkan ke 1.2, maka secara otomatis kita menggunakan tombol enter. Maka akan muncul 1.2. Di sini pada 1.2 kita kasih judul rumusan masalah. Oke. Selanjutnya 1.3 enter tujuan. Begitupun cara yang sama pun dilakukan pada bab pembahasan sama penutup. Jadi yang selanjutnya kita mengenal bagaimana cara membuat rumus matematika menggunakan equation. Kita lihat di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama rumus solving dan yang kedua rumus Isaac. Yang pertama rumus solving. Cara untuk membuat rumus solving yaitu yang pertama klik menu insert. Setelah itu klik icon equation. Klik insert new equation.
Oke, di sini akan muncul tipe equation here. Jadi setelah muncul ini, kita sudah bisa mulai untuk mengetik rumusnya. N sama dengan, di sini kita menggunakan fraction. Oke. Kita klik static vocation. Selanjutnya kita ketik N. Oke. Berikut itu 1 tambah. Di sini berikutnya adalah di mana variabel tersebut berpangkat ya. 1 tambah NE pangkat 2. Itu merupakan variabel berpangkat. Jadi, untuk membuat variabel berpangkat, kita menggunakan script. Manuscript pada equation. Setelah itu kita klik superscribe. Oke. Ketik. Dua. Jadi ini pada kotak ini digunakan untuk mengetik pangkatnya ya. Wah, oke. Jadi ini sudah rumus solving. Selanjutnya kita lihat yang berikut itu rumus Isaac. Rumus Isaac di sini terdapat simbol ya, simbol roh. Nah, rumus Isaac, cara membuat rumus Isaac sama seperti rumus solving, tapi perbedaan antara keduanya yaitu dalam rumus Isaac terdapat simbol roh. Jadi caranya yang pertama sama seperti tadi, kita buka menu insert, selanjutnya kita klik icon equation. Setelah itu klik ya insert new equation. Selanjutnya di sini sudah muncul tipe equation here. Jadi kita sudah bisa mengetik rumusnya S sama dengan seperti kita gunakan vocation, selanjutnya state vocation. Oke. Nah, sekarang yang pertama itu simbol roh pada rumus. Jadi untuk mencari simbol roh, di sini simbol roh pangkat 2 ya. Jadi yang pertama kita buat adalah script untuk variabel berpangkat. Kita klik. Selanjutnya kita kembali ke insert, terus simbol. Oke, di sini karena simbol roh sering digunakan, maka kita tidak perlu menyusahkan diri untuk mencari simbol roh tersebut, karena langsung muncul ya paling pertama. Selanjutnya, ini kita gunakan untuk pangkatnya 2. Setelah itu kita lanjut kali N kali N kali P kali Q. Kali N kali Q. Selanjutnya kita lanjutkan rumus, penulisan rumus. Ini ada variabel D pangkat 2. Sama seperti yang kita gunakan pada row di atas. Pertama kita klik icon insert, menu insert. Selanjutnya kita klik icon equation. Oke. Baik, kita lanjutkan rumusnya. Selanjutnya
Di bawah itu ada variabel pangkat 2 juga, sama seperti row pangkat 2. Di sini menggunakan huruf ya, jadi D pangkat 2. Yang pertama, untuk membuat variabel berpangkat, kita gunakan script. Oke, kita klik menu script. Setelah itu kita klik superscript. Oke. Ketik D. Kita beri pangkat 2. Selanjutnya, dalam kurung, jadi ini oke teman-teman, jadi ini adalah cara membuat rumus Ishak ya pada Microsoft Word 2010. Selanjutnya kita lihat feature yang berikut, yaitu ada find, replace, sama end to go. Ada find, replace, dan go to. Baik, selanjutnya feature yang berikutnya adalah find, replace, and go to. Jadi yang pertama kita lihat adalah find. Find adalah bagaimana cara untuk mencari suatu kata dalam suatu teks. Jadi find ini mempermudahkan kita untuk menemukan kata yang kita cari dalam suatu teks. Di sini find, replace, sama go to itu digunakan dengan cara yang sama, yaitu dengan kita Ctrl F. Nah, di sini akan muncul navigation. Yang pertama find ya. Jadi di sini saya ingin menemukan kata prosedur dalam teks. Oke, jadi yang pertama kita klik kata prosedur. Kita ketik kata prosedur. Maka secara otomatis pada teks tersebut kata prosedur akan ditandai baik dengan di sini tanda yang digunakan adalah warna ya, warna kuning pada kata prosedur. Yang berikut kita lihat tentang replace ya. Replace merupakan bagaimana cara kita mengganti sebuah kata dalam suatu teks secara keseluruhan. Jadi di sini saya ingin mengganti kata komputer ke dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Di sini menggunakan C. Jadi saya akan mengubah kata komputer menggunakan K ya. Oke, setelah itu kita klik replace all. Maka secara otomatis kata komputer dalam teks tersebut akan berubah. Yang pertama menggunakan awalan C, sekarang sudah berubah menjadi K ya, menggunakan awalan K. Selanjutnya berikut kita lihat tentang go to. Go to digunakan untuk kembali ke halaman utama ya. Jadi di sini ada 6 halaman. Untuk kembali ke halaman pertama, kita menggunakan go to. Yang pertama, kita klik navigation, selanjutnya kita klik go to. Oke. Di sini akan muncul enter page number. Yang pertama kita klik 1 untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita klik go to.
maka secara otomatis file tersebut yang tadinya dibuka sampai halaman 6, halaman terakhir, akan kembali ke halaman pertama. Selanjutnya, yang berikut untuk melihat berapa halaman suatu file, itu kita lihat di ada feature yang ada di bawah kiri layar Microsoft Word, ada tulisan page. Jadi di sini akan tertera berapa halaman suatu file. Ini apa? Selanjutnya, sebelah feature file page ada Word. Di sini akan tertera, yang di sini tertera berapa kalimat yang terdapat dalam suatu file. File, terutama file yang dibuka ya Word. Di sini kalimat yang digunakan dalam file ini ada 317 kata. Oke. Baik teman-teman, jadi word study itu merupakan penjelasan terakhir saya mengenai Word, yaitu berapa kata yang digunakan dalam suatu file. Jadi sekarang sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya minta maaf mungkin ada kata ataupun ada kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Oke, baik. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.